Assalamualaikum, halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Septiani Nanda Dewi dengan NIM E1R021029. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Nanda. Pada hari ini adik-adik akan belajar bersama Kak Nanda. Oke adik-adik, langsung saja kita ke video pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini, adik-adik ada yang tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Kita akan belajar mengenai tentang apa itu bilangan pecahan. Sebelumnya adik-adik ada yang pernah tahu apa itu bilangan pecahan? Oke, untuk itu langsung mari kita simak secara bersama ya adik-adik. Pada suatu hari, Rani dan Dani mengadakan sebuah pesta di rumah Rani. Pada pesta tersebut terdapat sebuah kue yang ukurannya sangat besar. Rani berencana membagi kue tersebut menjadi 2 bagian sama rata. Berapa bagiankah yang Rani dan Dani dapatkan? Adik-adik ada yang tahu berapa bagiannya? Rani dan Dani masing-masing mendapatkan 1/2 bagian dari potongan kue tersebut. Pecahan 1/2 di mana 1 dibilang sebagai pembilang dan 2 dibilang sebagai penyebut. Pada pesta tersebut, datanglah 2 orang teman bernama Ahmad dan Fitri. Bagaimana jika Ahmad dan Fitri menginginkan bagian dari kue tersebut? Bagaimana ya adik-adik? Kira-kira gimana ya? Maka, Rani membagi kue tersebut menjadi 4 bagian. Fitri, Ahmad, Dani, Rani, sehingga masing-masing mendapatkan 1 bagian dari keseluruhan 4 potong kue tersebut. Nah, bisa kita tuliskan bilangan pecahannya adalah sebagai berikut ini. 1/4 di mana 1 merupakan pembilang dan 4 merupakan penyebut. Lalu, bagaimana jika Ahmad mendapatkan 2 bagian? Gimana nih? Ada yang tahu? Rani dan Ahmad mendapatkan masing-masing 1 bagian kue, sedangkan Fitri tidak mendapatkan 1 bagian pun. Dan Ahmad mendapatkan 2 potong bagian kue tersebut. Nah, berapakah bilangan atau bagian yang didapat oleh Ahmad? Maka bilangan pecahan untuk kue Ahmad adalah, sedangkan Rani dan Dani tetap mendapatkan bagian yang sama, yaitu 1/4. Jadi jumlahnya tetap sama, yaitu 4/4 bagian dari kue tersebut. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan yaitu bilangan pecahan merupakan suatu bilangan yang menyatakan bagian dari sesuatu hal yang dinyatakan dengan A per B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis pecahan. Untuk istilah pada beberapa jenis pecahan ini mungkin ada beberapa perbedaan istilah, tetapi tidak mengurangi makna yang diharapkan. Beberapa istilah pecahan yang kita dapat tuliskan antara lain sebagai berikut. Oke, yang pertama yaitu pecahan murni. Pecahan murni itu adalah pecahan di mana pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat, dan pecahan adalah yang paling sederhana atau tidak dapat disederhanakan lagi. Contohnya yaitu 1/2, 3/7, 12/17, dan seterusnya. Yang kedua yaitu pecahan biasa, adalah pecahan dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat dan pecahan masih dapat disederhanakan lagi. Pecahan murni dapat dikatakan sebagai pecahan biasa, tetapi pecahan biasa belum tentu dapat dikatakan sebagai pecahan murni. Contohnya yaitu 4/5, 7/5, 17/16, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya yaitu 2/3/5, 3 1/2, 1 2/3, dan seterusnya. Yang keempat, ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh 2,5, 3,75, 0,13, dan seterusnya. Yang kelima, ada persen atau per 100, adalah pecahan yang ditulis menggunakan notasi persen. Contohnya 2%, 66%, 13%, dan seterusnya.
Dan selanjutnya yaitu yang keenam, ada per mil atau per 1000. Per mil atau per 1000 adalah pecahan yang ditulis dengan menggunakan notasi per mil. Contohnya 2 per mil, 45 per mil, 11 per mil, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam operasi hitung pada pecahan. Yang pertama yaitu merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. A, B per C sama dengan A dikali C ditambah B dibagi C. Yang kedua ada pecahan senilai, yaitu A dikali C dibagi B kali C sama dengan A per B. Selanjutnya ada penulisan bilangan pecahan negatif. Min A per B sama dengan A per min B sama dengan min A per B. Penjumlahan pecahan jika penyebut pecahan sama. A per B ditambah C per B sama dengan A plus C per B karena penyebutnya sama. Penjumlahan pecahan jika penyebut pecahan tidak sama. A per B tambah C per D sama dengan A dikali D ditambah B dikali C per B dikali D. Yang selanjutnya, pengurangan pecahan jika penyebut pecahan sama. A per B dikurang C per B sama dengan A min C per B. Selanjutnya kita ke pengurangan pecahan jika penyebutnya tidak sama. A per B min C per D sama dengan, ini angkanya sama seperti yang penjumlahan tadi, yaitu kita kali silang. A kali D dikurang B dikali C per B kali D. Untuk yang perkalian pecahan, kita langsung saja mengalikannya. Tidak perlu menyamakan penyebutnya ya adik-adik. Yang jadinya A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Untuk pembagian pecahan, A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Kita balik antara penyebut dan pembilangnya. Sama dengan A dikali D per B dikali C. Nah, setelah kita menyimak pembahasan materi tadi, yuk kita jawab soal berikut ini. Mari kita jawab secara bersama-sama ya adik-adik. Soalnya adalah hasil dari 5 per 6 ditambah 1 per 3 per 5 per 6 dikurangi 1 per 3 adalah kira-kira berapa ya adik-adik hasilnya? Apakah yang option A, B, C, atau D? Untuk itu langsung kita bahas secara bersama ya. Oke adik-adik, berdasarkan informasi pada soal, pembahasannya dapat kita lakukan sebagai berikut ini. 5 per 6 tambah 1 per 3 per 5 per 6 dikurang 1 per 3. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, jika dia penjumlahan dan pengurangan, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sama dengan 5 per 6 tambah 2 per 6 per 5 per 6 kurang 2 per 6 sama dengan 5 plus 2 per 6 per 5 min 2 per 6 sama dengan 7 per 6 per 3 per 6. Nah ini karena pembagian, maka tadi kita balik posisi antara penyebut dan pembilangnya, yaitu sama dengan 7 per 6 dikali 6 per 3 sama dengan 7 kali 6 per 6 kali 3 sama dengan 7 per 3. Untuk hasil pecahan biasanya yaitu 7 per 3. Untuk hasil pecahan campurannya yaitu kita sederhanakan menjadi 21 per 3. Jadi pilihan yang sesuai dengan optionnya yaitu C, 21 per 3. Oke adik-adik, jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran pada hari ini yaitu kita sudah mempelajari tentang apa itu pecahan, apa saja bagian-bagian pecahan, dan bagaimana pengoperasian hitung pada bilangan pecahan. Oke adik-adik, sekian penyampaian materi dari kakak. Semoga adik-adik bisa memahami pelajaran pada hari ini dan semoga bermanfaat buat kita semua. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kakak ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Terima kasih.